Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas mengenai 4 sikap mental para profesional dalam mengundang prospek. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 9 tahapan yang harus Anda lalui dalam membuat sebuah undangan yang profesional. Nah, 9 tahapan ini memang terdengar sangat banyak. Tapi sebenarnya kalau Anda praktekkan, ya, maka Anda hanya butuh waktu sekitar 3 sampai 5 menit saja. Ya, jadi pembahasan ini akan menjadi pembahasan yang sangat mudah dipahami, ya, dan sangat mudah dipraktekkan nantinya. Ya, kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan perkenalan. Nah, tahapan perkenalan ini adalah sebenarnya tahapan yang sangat opsional, ya, bersifat pilihan. Artinya, kalau Anda membutuhkan perkenalan, maka silahkan perkenalkan diri Anda. Kalau Anda menelpon prospek yang telah Anda kenal sebelumnya, maka tentu Anda tidak harus berkenalan lagi. Ya, intinya dalam perkenalan ini ada 3 poin penting yang harus Anda sampaikan. Poin yang pertama adalah nama Anda, yang kedua posisi pekerjaan Anda, dan yang ketiga alasan Anda menelpon. Nah, contoh misalnya Anda berbicara kepada Pak Budi. Ya, Anda ingin mengundang Pak Budi. Maka perkenalannya kurang lebih seperti ini. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Budi. Ini Saidal dari marketing tim Paytrend. Bapak tadi sempat lihat iklan saya ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya prospek kita langsung bisa paham arah pembicaraan kita, ya, mereka langsung bisa menangkap alasan kita menelpon mereka, maka Anda bisa langsung ke tahapan yang kedua. Adapun kalau mereka ternyata terlihat bingung atau terdengar bingung, ya, mereka tidak paham kenapa Anda menelpon mereka, maka silahkan berikan penjelasan tambahan. Ya, penjelasan tambahan apapun itu yang kira-kira bisa membuat mereka paham. Ya, jadi itu tahapan yang pertama, perkenalan. Adapun tahapan yang kedua, ya, bersikaplah terburu-buru. Ya, bersikaplah terburu-buru. Nah, prinsip ini itu sangat-sangat penting untuk Anda terapkan. Ya, jadi kapanpun Anda mengundang prospek, maka tampillah terburu-buru. Ya, tampillah terburu-buru. Mengenai alasan kenapa Anda terburu-buru, prospek tidak perlu tahu akan hal itu. Ya, mengenai alasan kenapa Anda terburu-buru, prospek tidak perlu tahu akan hal itu. Ya, katakan saja bahwa Anda terburu-buru dan biarkan mereka yang memaknai kata terburu-buru ini apa maksudnya. Nah, setidaknya ada beberapa alasan kenapa Anda harus tampil terburu-buru. Ya, alasan yang pertama adalah ini masalah psikologis. Ya, masalah psikologis. Jadi, pada dasarnya, kita itu jauh lebih mudah menghargai orang-orang yang terlihat sibuk ketimbang orang-orang yang terlihat santai-santai saja. Ya, jadi kalau Anda tampil terburu-buru, Anda tampil sibuk, maka orang akan sangat menghargai waktu dan upaya Anda. Ya, orang akan menghargai Anda. Terus alasan yang kedua, orang yang terlihat terlalu berharap, ya, orang yang ngarep, itu cenderung tidak disukai. Ya, cenderung tidak disukai. Nah, kesannya, kalau Anda tampil terlihat terlalu berharap terhadap prospek, Anda terlalu berambisi, bernafsu ingin merekrut mereka, ya, maka kesan yang akan Anda timbulkan, Anda itu adalah orang yang gagal. Ya, Anda orang yang gagal, produk Anda tidak laku, ya, bisnis Anda tidak diminati. Ya, bisnis Anda tidak diminati. Maka tampil terburu-buru ini akan menumbuhkan kesan bahwa Anda adalah orang yang sibuk. Ya, Anda adalah orang sibuk yang penting. Bisnis Anda laris, ya, bisnis Anda jalan dengan baik. Alasan yang ketiga, ya, ini akan mempersingkat undangan Anda. Nah, undangan yang efektif itu singkat dan padat. Nah, biasanya undangan ini itu hanya berkisar antara 3 sampai 5 menit saja. Ya, makanya jangan terlalu banyak bicara kalau dalam mengundang. Dan alasan yang keempat adalah ini akan mengurangi pertanyaan. Ya, di awal kita telah mengatakan bahwa kalau Anda tampil terburu-buru, orang akan menghargai waktu Anda. Ya, dan pada akhirnya mereka akan kurang bertanya. Ya, itu alasan yang keempat. Dan alasan yang kelima adalah ini akan mengurangi hambatan. Ya, mengurangi hambatan. Anda harus tahu bahwa tujuan utama kita mengundang prospek, ya, tujuan utama kita menelpon mereka itu bukan memberikan penjelasan melalui telepon. Ya,
bukan memberikan penjelasan, tapi mengarahkan mereka pada penjelasannya. Ya, jadi target kita mengundang prospek itu agar mereka sesegera mungkin mempelajari video presentasinya sendiri. Ya, agar mereka segera mempelajari video presentasinya sendiri dan bukannya justru kita yang memberikan penjelasan. Ya, jadi itu tadi 5 alasan kenapa Anda harus tampil terburu-buru. Yang pertama tadi adalah masalah psikologis. Yang kedua, Anda tidak terlihat ngarep, ya. Yang ketiga, mempersingkat undangan. Yang keempat, mengurangi pertanyaan. Dan yang kelima, mengurangi hambatan. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ketiga, ya, yaitu memuji prospek. Nah, jadi kapanpun Anda menghubungi prospek untuk mengundang mereka, maka sejak di awal, pujilah mereka. Ya, puji mereka. Dan pujian ini itu nanti akan menjadi penghubung, ya. Akan menjadi penghubung antara Anda dan prospek. Kalau Anda membuat mereka senang di awal-awal waktu, mereka akan jauh lebih terbuka kepada Anda. Ya, mereka akan jauh lebih terbuka pada Anda. Kalau Anda telah terlebih dahulu membuat mereka senang dengan pujian Anda. Tapi ingat, jangan sampaikan kebohongan. Ya, jangan sampaikan kebohongan. Ketulusan itu adalah kunci terbesar dari pujian. Ya, saya ingin ulangi lagi. Ketulusan itu adalah kunci terbesar dari pujian. Dan pujian yang di dalamnya tidak mengandung ketulusan, itu adalah penghinaan. Ya, maka tahapan yang ketiga adalah pujilah prospek, tapi pujilah dengan tulus. Ya, pujilah prospek dan pujilah dengan tulus. Tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat adalah sampaikan undangan Anda. Nah, di tahapan ini, Anda tidak usah banyak berbasa-basi. Nah, katakan saja maksud dan tujuan Anda. Ya, sampaikan undangan tersebut. Intinya, di tahapan ini, Anda cukup menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, Anda sampaikan bahwa Anda tidak bisa memberikan penjelasannya sekarang. Ya, itu adalah poin yang pertama. Anda tidak bisa berikan penjelasannya. Sedangkan poin yang kedua adalah, tapi Anda punya video presentasinya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Anda tidak bisa berikan video penjelasannya sekarang, tapi Anda punya video presentasinya. Nah, sampai di sini, ya, Anda silahkan lanjut ke tahapan yang kelima. Ya, tahapan yang kelima itu adalah sebuah pola pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali. Nah, pola pertanyaan seperti ini, kalau saya titik-titik, maukah titik-titik? Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Kalau saya beri nasi, maukah Anda makan? Ya, contoh lain, kalau saya ajari caranya, maukah Anda belajar serius? Nah, sekilas teman-teman, kalimat pertanyaan ini atau pola pertanyaan ini itu terlihat biasa-biasa saja. Tapi kalau pola kalimat ini Anda gunakan dalam proses mengundang Anda, itu akan betul-betul bisa memberikan pengaruh psikologis yang sangat kuat. Ya, pengaruh psikologis yang sangat kuat. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah kalau misalnya Anda menggunakan pola kalimat pertanyaan yang seperti ini, maka Anda akan meletakkan diri Anda pada posisi yang sangat kuat. Istilahnya kalau Anda melakukan negosiasi, posisi Anda di sini berada pada posisi yang kuat. Nah, contoh misalnya Anda mengatakan seperti ini. Ya, Anda berkata pada Pak Budi, Pak Budi, kalau saya berikan videonya, ya, kalau saya berikan video presentasinya, maukah Bapak tonton? Ya, pada posisi ini Anda tidak sedang mengemis atau meminta-minta pada Pak Budi. Ya, Anda tidak sedang berharap-harap pada Pak Budi. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda hanya menawarkan pertukaran nilai. Ya, Anda hanya menukarkan pertukaran nilai. Anda tidak mengemis, Anda tidak meminta-minta, tapi Anda hanya menawarkan pertukaran nilai. Dan ini yang membuat posisi Anda kuat. Berbeda misalnya saat Anda mengatakan seperti ini pada Pak Budi. Pak Budi, saya punya video presentasinya dan saya harap Bapak mau menontonnya. Ya, atau saya punya video presentasinya dan saya sangat mau, ya, saya sangat senang kalau Bapak mau menonton videonya. Ya. Sekilas tidak ada yang salah dengan kalimat ini, ya, tapi pola kalimat tersebut itu terkesan sangat lemah. Anda berada pada posisi orang yang butuh. Anda berada pada posisi orang yang meminta.
Dan posisi seperti ini meletakkan Anda pada posisi yang lemah. Anda terlihat kurang berwibawa. Ya, jadi itu yang kelima, tahapan kelima. Adapun yang keenam itu adalah konfirmasi 1. Ya, buat komitmen waktunya. Nah, sebelumnya kita telah bertanya pada prospek, apakah mereka bersedia menonton videonya atau tidak, dan mereka mengatakan ya. Maka langkah selanjutnya adalah meminta komitmen waktu tersebut. Ya, Pak Budi mengatakan bahwa dia akan menonton videonya, tapi pertanyaannya adalah kapan? Ya, kapan? Nah, di tahapan keenam ini, jawaban dari kapan itulah yang kita pertanyakan. Kalau Pak Budi mau nonton videonya, kapan? Nah, biasanya 90% prospek itu akan langsung memberikan jawaban pasti. Nah, misalnya kita tanya Pak Budi, kapan mau nonton videonya? Nah, misalnya Pak Budi mengatakan hari Senin pagi. Ya, hari Senin pagi. Nah, biasanya sisanya ada 10%, ya, kurang lebih 10% itu kalau ditanya, mereka memberikan jawaban yang tidak pasti. Nah, kalau Anda menemukan orang-orang yang seperti ini, yang kalau ditanya komitmen waktunya, dan mereka tidak menjawab dengan pasti, maka langsung berikan penegasan. Ya, langsung berikan penegasan. Contoh misalnya seperti ini, ya, Pak Budi memberikan jawaban yang tidak tegas. Maka Anda silahkan katakan Pak Budi seperti ini. Pak Budi, saya tahu bahwa Bapak sangat menghargai waktu Bapak, saya pun juga demikian. Ya, jadi kira-kira kapan Bapak punya waktu yang Bapak pasti sudah tonton videonya. Ya, jadi sederhananya di sini Anda hanya tinggal tegaskan saja. Ya, tegaskan saja. Kalau mereka tidak memberikan jawaban pasti, maka tegaskan. Ya, tegaskan. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan yang ketujuh, yaitu konfirmasi bagian 2, pastikan komitmen waktu tersebut. Ya, tadi di tahapan 6 kita telah bertanya pada Pak Budi. Pak Budi, kapan tonton videonya? Lalu Pak Budi menjawab, saya akan tonton videonya pada hari Senin pagi. Ya, Pak Budi katakan pada hari Senin pagi. Maka komitmen waktunya, ya, maka cara memastikan komitmen waktunya adalah kita tanyakan pertanyaan seperti ini. Oh ya, kalau begitu Pak, itu artinya kalau saya hubungi hari Senin sore, Bapak pasti sudah tonton videonya kan? Ya, Pak Budi katakan beliau akan nonton videonya hari Senin pagi. Maka kalau Senin sorenya itu pasti sudah ditonton. Ya, komitmen waktunya di situ. Adapun kalau misalnya Pak Budi mengatakan bahwa beliau akan menonton videonya pada hari Senin sore, maka kita tinggal menyesuaikan waktu saja. Ya, kita tinggal tanyakan malamnya atau barangkali pagi berikutnya. Ya, jadi sesederhana itu. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ke-8, yaitu konfirmasi ketiga. Ya, jadwalkan telepon selanjutnya. Ya, jadwalkan telepon selanjutnya. Tadi di tahapan ke-7 kita bertanya pada Pak Budi. Ya, kita bertanya kepada Pak Budi seperti ini. Kan awalnya seperti ini. Di tahapan 6, Pak Budi mengatakan bahwa Pak Budi akan menonton videonya pada hari Senin pagi. Lalu kemudian konfirmasi, ya, kita pastikan komitmen waktunya bahwa kalau kita hubungi hari Senin sore, mereka pasti sudah tonton. Ya, kita katakan bahwa kita akan hubungi mereka pada hari Senin sore. Ya, tapi yang harus kita perhatikan di sini, ya, bahwa kita tidak tahu apakah hari Senin sore itu Pak Budi siap ditelepon atau tidak. Ya, mungkin kita mengatakan bahwa kita akan telepon hari Senin sore, tapi kalau misalnya Pak Budi tidak siap, ya, maka ini bermasalah. Maka sekali lagi, ya, kita konfirmasi untuk yang ketiga kalinya. Nah, konfirmasi ketiga ini kita tanyakan jadwal telepon selanjutnya itu kapan. Ya, jadwal telepon selanjutnya yang kira-kira disetujui oleh kedua belah pihak. Artinya Anda punya waktunya, Pak Budi juga punya waktunya. Jangan sampai Anda menyarankan akan menelpon pada hari Senin sore, ternyata pada hari Senin sore itu Pak Budi tidak punya waktu. Ya, jadi pada tahapan ini Anda tinggal tanya saja. Ya, halo Pak Budi, jadi kalau begitu kira-kira kapan saya bisa hubungi lagi? Ya, yang kira-kira Bapak pasti bisa jawab telepon saya. Ya, jangan sampai nanti saya telepon hari Senin, ternyata hari Senin sore ternyata Pak Budi sibuk. Ya, jadi sesederhana itu. Setelah ini, ya, kita masuk pada tahapan yang terakhir. Tahapan ke-9, yaitu segera tutup telepon Anda.
Ya, jadi setelah semua tahapan dari 1 sampai 8 Anda lakukan dengan sukses, maka tidak usah berpanjang lebar. Ya, tidak usah Anda tambahkan percakapan di situ. Ya, tidak usah Anda tambahkan kata-kata apapun di situ. Ya, ingat di awal Anda mengatakan bahwa Anda terburu-buru. Ya, Anda terburu-buru, maka segeralah tutup teleponnya setelah semua prosesnya telah selesai. Nah, pada bagian penutup ini Anda hanya tinggal memberikan sedikit kesimpulan. Ya, Anda tinggal sedikit berikan kesimpulan. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, halo Pak Budi, saya rasa itu saja. Setelah ini saya kirimkan link videonya lewat SMS. Ya, hari Senin pagi Bapak telepon. Ya, hari Senin sorenya saya hubungi lagi. Ya, jelas Pak ya? Ya, oke. Jadi sesederhana itu. Ya, di tahapan ke-9 ini sederhananya intinya Anda hanya tinggal tutup dan berikan sedikit penjelasan, ya, berikan sedikit kata-kata penutup, ya, atau kesimpulan penutup. Ya, jadi saya rasa itu saja teman-teman, ya, 9 tahapan yang harus Anda lalui dalam menciptakan sebuah undangan yang profesional. Nah, mungkin sampai di sini Anda belum begitu paham mengenai apa yang saya jelaskan. Ya, Anda belum bisa mengaplikasikan ilmu ini. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu yang sangat sederhana, ilmu yang sangat mudah dipraktekkan. Memang kalau dijelaskan itu terlihat ribet, terlihat panjang. Tapi dalam prakteknya, dalam prosesnya nanti, itu akan sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana sekali. Jadi, kalau Anda ingin penjelasan yang jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah dipahami, nah silakan nanti Anda lihat skrip mengundang yang telah saya buat, ya. Anda perhatikan skripnya dari tahapan 1 sampai 9 itu semuanya ada contoh-contoh mengenai apa saja yang harus Anda katakan, ya, hal-hal yang harus Anda tanyakan. Dan juga Anda bisa melihat video saya, ya, video live saya bagaimana saya mengundang prospek. Ya, jadi saya rasa itu saja teman-teman di tahapan kedua ini, ya. Skill yang kedua yaitu mengundang prospek untuk mempelajari peluang bisnis kita. Nah, sampai jumpa di skill yang ketiga yaitu memperkenalkan peluang bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.